Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul ummah dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Setelah pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya menghormati orang tua, yang mana sudah kita bahas tentang Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian hadis-hadis terkait tentang menghormati orang tua. Maka pada kesempatan hari ini, ke pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya menghormati guru, ya, dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita, sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, atau bisa juga dalam bahasa syariat disebut alim atau ulama. Dia lah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maka pada ayat ini sudah tertulis jelas bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dasar lain yang membicarakan tentang seorang ulama atau guru terdapat pada hadis, yaitu dari Abu Darda.
Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warrasul ilma. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya dari Abdullah radhiyallahu anhu, ya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya berbakti kepada orang tua itu lebih utama, ya, ketika kita memiliki orang tua yang harus kita rawat daripada kita hanya jihad di jalan Allah namun kita menelantarkan orang tua kita. Hal ini juga senada dengan yang dialami pada zaman Nabi, yaitu diantaranya adalah kisah tentang Uwais al-Qarni. Artinya, dari Abu ad-Darda berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Diriwayatkan dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 3641. Ya, jadi titik tekan yang bisa kita pelajari dari hadis ini yaitu sudah jelas bahwasanya orang yang alim, orang yang berilmu akan senantiasa dimintakan ampunan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Ya, dan diantara kelebihan yang lain adalah wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Yang artinya kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan yang penting juga diantaranya adalah wa innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka ketika kita sudah mengetahui keutamaan para ulama, keutamaan seorang guru, maka kita perlu untuk memperlihatkan penghormatan kita terhadap guru, yaitu rendah hati terhadap guru, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang guru. Ya, yang selanjutnya, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya,
seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Senantiasa berkhidmat untuk guru-gurumu dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Ya, memandang guru dengan perasaan penuh hormat, takdim, memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru. Keuntungan menghormati guru yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Akan selalu didoakan oleh guru. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka sudah barang tentu jika kita sebagai seorang siswa dan pada akhirnya kita menjadi lebih pintar, lebih pandai, lebih berilmu daripada guru kita, maka sikap kita tetaplah harus rendah hati atau tawadhu. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.